Ya pemirsa, News on the Spot akan kami awali dengan informasi berkaitan dengan penyerahan surat pemberitahuan pajak tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret hari ini. Dan langsung saja kita bergabung dengan rekan Carlos Michael yang ada di kantor pajak Setiabudi, Jakarta Selatan. Carlos, berkaitan dengan batas akhir penyerahan SPT yang berlangsung pada hari ini, bagaimana kesiapan petugas pajak di sana mengingat biasanya menjelang batas akhir dari penyerahan SPT ini begitu banyak warga yang kemudian akhirnya akan menyerahkan SPT. Iya, Egan, di KPP Setiabudi 2 ini sebenarnya sama seperti KPP lainnya di seluruh Indonesia. Pelaporan SPT sudah berlangsung hampir 1 bulan terakhir ini. Dan hari ini tanggal 31 Maret 2016, pelaporan pajak secara manual memang masih terus dilakukan. Lalu kemudian saya berada di ruangan pelaporan untuk e-filing. Situasi di sini seperti Anda lihat bahwa warga masyarakat masih terus melakukan proses untuk pelaporan SPT tahunan. Di kantor pajak sendiri, dimanapun jika kemudian Anda menemukan kantor pajak, disiapkan 2 fasilitas pelaporan pajak baik secara manual maupun juga secara online. Saat ini di KPP Setiabudi 2 ini adalah ruangan di mana ada sekitar kurang lebih 30 komputer yang disiapkan oleh KPP yang ada di sini untuk warga bisa melakukan pelaporan pajaknya. Ada sekitar kurang lebih 20 loket begitu di bagian bawah. Saya berada di lantai 3, sementara di bagian bawah juga di lobi kantor pajak ini juga ada sekitar 20 loket untuk pelaporan pajak secara manual. Dan memang mulai beberapa pekan yang lalu pelaporan pajak sudah dilakukan dan hari ini menurut jadwal yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah batas terakhir penyerahan SPT tahunan PPh orang pribadi secara manual. Kenapa kemudian saya mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk manual? Karena ada beberapa masalah yang muncul dalam pelaporan secara online. Maka kemarin, tanggal 30 Maret 2016, Ditjen Pajak telah mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pelaporan pajak melalui keputusan Dirjen Pajak nomor KEP 49 PJ 2016 tentang pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi elektronik. Ada persoalan, masalah, dan masalahnya sendiri oleh Dirjen Pajak mengatakan bahwa pelaporan pajak via online ini mengalami beberapa gangguan elektronik. Oleh sebab itu kemudian akan diperpanjang sampai 30 April 2016. Itu berarti sampai bulan yang akan datang Anda yang ingin melaporkan pajak tahunan Anda secara online itu kemudian bisa melakukan pelaporan pajak sampai 30 April 2016. Tetapi kemudian harus diingat bahwa memang pelaporan pajak secara manual baik pribadi kemudian korporasi, batas pelaporan pajak SPT tahunan dan juga pajak lainnya secara manual memang hanya dibatasi sampai dengan hari ini. Dan bagaimana kemudian kantor pajak pertama Setiabudi 2 mempersiapkan diri mereka untuk kemudian bisa melakukan dan juga memfasilitasi warga wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Saya bersama dengan Humas KPP Setiabudi 2. Di sini ada Pak Epan. Pak Epan mungkin bisa ke sini sebentar. Iya. Pak, ini adalah hari terakhir. Ini adalah hari terakhir untuk pelaporan pajak secara manual karena kita tahu bahwa Dirjen Pajak sudah mengeluarkan keputusan untuk bisa memperpanjang sampai 30 April. Sejauh ini loket ada berapa yang dibuka, kemudian seberapa antusias warga untuk melaporkan? Jadi kita bagi 2, Mas ya. Ada yang untuk KPP sendiri, itu kode KPP kami itu 018, ada untuk KPP lain. Jadi untuk KPP lain kami membuka, itu namanya gerai e-filing, jadi tidak ada loket, Mas. Jadi tidak ada 53 loket, ya? komputer kami siapkan. Jadi komputer ya, 50 ya, 50 komputer ini dan tidak ada yang menjaga atau seperti apa? Jadi ada asistensi dari pegawai pajak untuk mengarahkan
cara pengisian melalui internet. Tetapi kemudian memang wajib pajak itu bisa secara mandiri juga melakukan dengan bimbingan. Ya, dengan bimbingan pegawai pajak. Iya, untuk pelaporan secara manual di lantai lobi bawah yang saya lihat itu seperti apa mekanismenya? Mekanismenya seperti biasa. Untuk KPP kami sendiri, pelaporan manual itu kami cuma membuka 2 loket. Dua Karena loket wajib ya? pajak kami cuma sekitar 34.000. 34.000. Untuk yang terdaftar di KPP Setiabudi 2. Ya, kita tahu bahwa Setiabudi ini adalah wilayah yang padat, bisa dikatakan bahwa mungkin korporasi dan juga ada banyak employee di dalamnya gitu ya. Seperti apa keramaian, antusiasme selama 1 bulan terakhir ini yang digambarkan di Setiabudi 2 ini seperti apa? Mungkin untuk 2 minggu terakhir, Mas. 2 minggu terakhir. Kita kasih batasan waktu itu sebenarnya dari Januari sudah bisa lapor. Iya. Tapi mungkin dari beberapa kepentingan wajib pajak itu membludaknya di 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir karena memang deadline-nya begitu ya. Mungkin mendekat-dekatin deadline baru dikasih bukti lapor mungkin ya. Kita 2 minggu terakhir ini menyiapkan itu ekstra Mas. Kita mesti menyiapkan tenaga hampir seluruh pegawai pajak itu mengurusi penerimaan SPT tahunan, SPT surat pemberitahuan pelaporan pajak tahunan. Nanti tadi saya koreksi sedikit, untuk korporasi itu 30 April memang, Mas. 30 April ya, semuanya. Untuk korporasi ya. Walaupun manual ya? Iya, untuk korporasi. Tapi tahun ini untuk korporasi, untuk yang telah melakukan pendaftaran PKP itu pusat kena pajak, yang telah melakukan PPN, terus yang melaporkan SPT 21 dengan elektronik, itu wajib juga menggunakan elektronik SPT juga, Mas. Oh begitu. Wajib lapor melalui elektronik juga. Walaupun secara manual sudah dilakukan ya? Ya, manualnya tidak pakai manual lagi mereka, wajib untuk tahun ini. Online ya? Online bisa. Satu lagi pakai elektronik. Elektronik itu melaporkan menggunakan media elektronik langsung dikonek ke komputer kita. Oh begitu. Seperti itu. Iya, kita kemudian tahu bahwa ini adalah hari terakhir begitu untuk wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya, sanksinya seperti apa ini? Sanksinya untuk yang manual, Mas ya. Untuk yang manual untuk yang manual itu untuk orang pribadi 100.000. Jadi saya dibebankan 100.000 kalau tidak melaporkan pajak? Ya, surat tagihan pajak nanti ditagih dengan surat tagihan pajak. Kalau untuk korporasi atau seperti apa nanti 30 April tidak melaporkan? Itu beda lagi, dia beda tarifnya lebih besar. Itu untuk telat tidak melaporkan itu 1 juta. Itu lebih besar untuk korporasi. Pak Epan, kita ingin tahu bahwa 2 tahun terakhir bahwa kemudian wajib pajak diperkenalkan dengan sistem online. Perbedaan Anda melihat orang melaporkan pajak secara manual, kemudian saat ini adalah online dan kemudian ada elektronik. Perbedaan kepadatan mungkin antusias dari wajib pajak untuk datang sendiri, kemudian registrasi e-filing dan e-fin itu seperti apa? Kalau saya lihat ya, untuk tahun sebelumnya malah lebih ramai, Mas, daripada ini. Ini membludak penuh, ruangan kita itu sampai 4 lantai kita pakai semua. Tapi untuk yang e-filing tahun ini, mungkin kan karena bisa mereka lapor di mana saja, bikin di mana saja, itu kantor pajak relatif lebih berkurang jumlah wajib pajaknya. Atau memang karena pengunduran yang 30 April atau memang karena mereka rata-rata lapor di rumah, saya juga belum tahu. Tetapi mungkin tolak ukurnya ketika online sudah berjalan bisa diukur dari manual mungkin yang semakin berkurang. Ya, bisa begitu? Bisa juga. Untuk 2 hari ini, biasanya kami tanggal 30, 31 itu sampai jam 9 malam masih ramai, Mas. Kantor pajak masih ramai untuk saat tanggal 30 sampai tanggal 31. Tapi untuk hari kemarin itu jam 6 itu wajib pajak hampir sudah tidak ada yang datang ke kantor. Hari ini pun biasanya jam istirahat, ini kan wajib pajak, ini kan banyak employee tempat kita nih. Itu biasanya ini membludak, banyak orang istirahat sekalian lapor SPT. Untuk hari ini dibuka sampai jam berapa? Ini sampai jam 7. Jam 7 malam. Tapi kantor pajak jika masih dianggap ramai bisa buka lebih dari situ. Iya, Pak Epan, yang namanya pajak kan ya, walaupun sebuah kewajiban, ada begitu banyak orang yang menganggap bahwa kan saya ditagih pajak. Lalu bagaimana kemudahan saya untuk membayar dan melaporkan itu? Kantor pajak sendiri melihat masih adanya persepsi seperti ini di tengah masyarakat wajib pajak. Apa yang dilakukan? Jemput bola atau seperti apa? Kita untuk pegawai atau untuk orang pegawai pribadi dan juga korporasi. Untuk pegawai kita kan pakai sistemnya withholding. Jadi mereka sudah dipotong oleh perusahaan masing-masing. Untuk pedagang, jasa, pekerjaan bebas, itu kan melaporkan pakai self assessment, melaporkan sendiri. Jadi untuk korporasi kan lebih cenderung lebih ini ya, lebih apa ya, lebih patuh lah ya. Karena lebih mereka patuh. Korporasi kan ibaratnya kan memang
tapi kemudian diberi himbauan begitu ya ke korporasi-korporasi. Untuk self assessment kan kita lihat, kita teliti, ternyata mereka memangnya ada suatu data yang dianggap tidak sesuai, biasanya kita klarifikasi, kita bikin himbauan seperti itu. Sejauh ini sampai 30 Maret ini, seberapa besar kemudian korporasi dan perorangan untuk KPP Setiabudi 2 ini? Perbandingan yang memasukkan SPT. Kalau sekarang sekitar mungkin hampir baru yang lapor Mas ya. Yang lapor sekitar 5.000 mungkin untuk wajib pajak orang pribadi, untuk korporasi masih sekitar 1.000-an. Baik, terima kasih Pak Evan Antonius atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, seperti yang dikatakan tadi bahwa antusias dari warga memang untuk wajib pajak sendiri memang sudah sangat-sangat terlihat. Dan sampai 31 Maret hari ini, sampai 31 Maret hari ini dan juga nanti secara online tanggal 30 April mendatang. Kita kembali ke studio, Egan.